Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Kali ini kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtadha Mutahhari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Pengertian Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 56. "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Quran Surah Al-An'am ayat 79. "Apabila langit terbelah." Quran Surah Al-Infitar ayat 1. "Langit pun menjadi terpecah belah pada hari itu, karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana." Quran Surah Al-Muzammil ayat 18. Lafal fitrah dengan berbagai derivasinya banyak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya pada ayat-ayat di atas yang dalam konteks ini berarti al-khalq, al-ibda. Al-khalq itu sendiri identik dengan al-ibda yang memiliki arti menciptakan sesuatu tanpa contoh. Hanya saja yang menyebutkannya dalam bentuk ini fitrah, yang mengikuti pola fi'lah hanya satu ayat ini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dalam bahasa Arab, bentuk fi'lah menunjuk pada masdar yang memberi arti keadaan atau jenis perbuatan. Jika kita mengucapkan kata jalsah, lafal ini memberi arti duduk. Tetapi jika kita katakan jilsah, artinya adalah keadaan duduk. Karena itu, ucapan kita yang berbunyi jalastu jilsata Zaidin berarti aku duduk seperti duduknya Zaid. Maksudnya duduk seperti keadaan duduk yang dilakukan Zaid. Berdasarkan itu, lafal fitrah yang berkaitan dengan keadaan manusia dan hubungan keadaan tersebut dengan agama, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu, mengandung arti keadaan yang dengan itu manusia diciptakan. Artinya, Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan tertentu yang di dalamnya terdapat kekhususan-kekhususan yang ditempatkan Allah dalam dirinya saat ia diciptakan. Keadaan itulah yang menjadi fitrahnya. Salah satu kitab terkenal yang memuat berbagai kosakata Al-Quran dan hadis, lebih khusus lagi hadis, adalah kitab An-Nihayah karya Ibnu Athir. Kitab ini mencantumkan kosakata-kosakata berbagai hadis secara cermat, lalu memberikan penjelasan terhadapnya. Ketika mengemukakan hadis yang berbunyi, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, kitab tersebut memberikan komentar sebagai berikut. Al-Fatr berarti menciptakan dan menjadikan. Al-Ibtida wal-ikhtira, dan fitrah merupakan keadaan
yang dihasilkan dari penciptaan itu, yakni menciptakan sesuatu dalam wujud yang baru sama sekali, yang merupakan kebalikan dari membuat sesuatu dengan mengikuti contoh sebelumnya. Karena itu, Allah adalah Al-Fatir, Dia juga Al-Mukhtari, yang menciptakan tanpa contoh. Sedangkan manusia adalah Al-Taqlidi, membuat sesuatu dengan mengikuti contoh. Manusia hanyalah mengikuti, bahkan di saat ia membuat sesuatu yang baru sekalipun. Sebab hasil dari kreasinya pasti mengandung unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Manusia mengambil contoh dari alam dan merancang sesuai dengan pola-pola yang ada di alam semesta. Lalu, ia membuat sesuatu seperti yang ada pada contoh itu. Manusia terkadang dapat membuat sesuatu yang baru karena ia memang memiliki kemampuan untuk itu. Sekalipun begitu, tidak bisa tidak, ia pasti bersandar pada alam dan benda-benda yang ada di dalamnya dan membuat sesuatu dengan cara menirunya. Dalam Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Nahjul Balaghah, dan kitab-kitab lain disebutkan secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mencontoh dalam penciptaan yang dilakukannya. Semua ciptaannya tidak didahului oleh contoh sebelumnya. Karena itu, fitrah yang dengan itu Allah menciptakan manusia merupakan karya yang tidak memiliki contoh dan tidak meniru karya yang ada sebelumnya. Ibnu Athir mengatakan al-fitrah adalah keadaan yang dihasilkan dari penciptaan itu, seperti halnya al-jilsah dan al-rikhah dan al-rikbah. Maksudnya, fitrah merupakan sejenis ciptaan khusus yang memiliki keadaan tertentu, sebagaimana halnya al-jilsah dan al-rikbah, yang berarti keadaan duduk dan keadaan mengendarai, yang merupakan duduk dan mengendarai binatang tunggangan dengan keadaan tertentu. Saya kemukakan uraian rinci di atas dengan maksud agar pembaca mengetahui bahwa apa yang saya kemukakan dalam menafsirkan ayat-ayat di atas disandarkan pada pengertian kosakata yang benar, seperti yang dikemukakan oleh banyak ahli yang dapat dipercaya. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa watak dan karakter yang siap menerima agama. Sekiranya ia dibiarkan berada dalam wataknya itu, niscaya ia akan sampai pada apa yang semestinya terjadi pada dirinya, menerima agama, kecuali jika terdapat faktor-faktor luar yang berpengaruh terhadap dirinya dan menyimpangkannya dari jalannya yang alami dan fitri. Selanjutnya, Ibnu Athir mengatakan bahwa lafal fitrah banyak dikemukakan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sebuah hadis yang dalam kitab tersebut tidak diriwayatkan redaksinya, tetapi dikemukakan maknanya yang berbunyi, barang siapa melakukan dosa tertentu dan mati tidak dalam keadaan fitrah Muhammad. Di sini Ibnu Athir menggunakan lafal fitrah yang berarti agama, sehingga hadis tersebut harus diartikan dan mati tidak dalam agama Muhammad. Ibnu Athir juga menukil ucapan Imam Ali, dan Allah menciptakan kalbu-kalbu sesuai dengan fitrahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak fitrah dalam diri manusia, tidak hanya satu. Terdapat sebuah hadis yang sangat menarik yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang menurut hemat saya merupakan bukti bahwa Al-Qur'anlah yang pertama kali menggunakan lafal fitrah. Ibnu Abbas adalah putra paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan tokoh Quraisy dan seorang alim. Ia bukan seorang non-Arab, sehingga paham betul tentang bahasa Arab.
Ibnu Abbas berkata bahwa ia mengetahui arti lafal fitrah yang tercantum dalam Al-Quran ketika lafal itu diucapkan oleh seorang Arab desa yang sekaligus menjelaskan artinya. Ibnu Abbas mengatakan, selama ini aku tidak tahu arti fattaras samawati wal ard, sampai suatu saat aku diminta memutuskan persengketaan dua orang Arab yang memperebutkan sebuah sumur. Salah seorang di antara dua orang Arab ini berkata, "Anna fattarha," artinya akulah yang menggali sumur itu untuk pertama kalinya. Rasanya pembaca semuanya tahu bahwa ketika seseorang menggali sumur, memancarlah sedikit air yang kemudian mengalir. Kemudian sumur itu digali lagi untuk kesekian kalinya dengan lebih dalam. Laki-laki Arab itu ingin mengatakan bahwa ia adalah orang yang pertama yang menggali sumur itu, sehingga ia yang berhak memilikinya. Untuk itu ia mengatakan, "Anna fattarha." Dari situ taulah Ibnu Abbas arti lafal fitrah, yakni awal mula penciptaan manusia. Sebab lafal fitrah tidak pernah dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteks selain manusia. Dalam berbagai konteks, lafal fitrah digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan arti keawal mulaan sesuatu dan tidak adanya sesuatu itu sebelumnya. Contohnya, fattara nabba al-ba'ir fatran, yang berarti daging unta itu menebal dan mulai muncul. Dan kemunculan daging itu terjadi untuk yang pertama kalinya. Lafal yang sama digunakan untuk air susu yang pertama kali keluar dari puting susu. Dengan makna itu pula lah Raghib Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat mengemukakan kosakata fatara. Saya rasa tidak perlu saya ulangi penjelasannya di sini. Almarhum Syekh Abbas Qumi, semoga ridha Allah dilimpahkan kepadanya, mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Biharul Anwar karya Syekh Majlisi dalam kitabnya Safinatul Bihar, sambil memberikan syarah terhadap hadis-hadis itu. Sebagai catatan, sebenarnya kitab Safinatul Bihar merupakan indeks kosakata yang mengikuti teknik An-Nihayah Ibnu Asir. Bedanya, jika An-Nihayah menjelaskan kosakata, Safinatul Bihar menjelaskan hadis-hadis. Dalam Safinatul Bihar disebutkan sebuah hadis sebagai berikut. Abu Basir berkata, suatu saat aku datang bersama imam, lalu datang beberapa orang membawa makanan berupa daging unta. Kami pun makan. Kemudian orang-orang itu menghidangkan sejenis susu. Imam lalu meminum susu tersebut dan memerintahkan pula kepadaku untuk turut minum. Aku pun meminumnya. Ternyata susu itu memiliki rasa yang khas. Karena itu aku bertanya kepada imam mengenai susu itu, dan beliau menjawab, "Innahu al-fitr." Maksudnya, itu adalah air susu yang pertama kali memancar dari puting induk unta yang baru melahirkan. Seperti yang Anda lihat, pengertian ini juga mengandung makna keawal mulaan. Di dalam Al-Quran terdapat 3 lafal yang maknanya berkaitan dengan agama, ad-din, seperti yang terdapat dalam ayat fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, yaitu al-fitrah, al-sibghah, dan al-hanif. Ketiga lafal tersebut digunakan dengan arti agama, ad-din, atau ihwal beragama, at-tadayyun. Al-Quranul Karim mengatakan,
sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah? Quran Surah Al-Baqarah ayat 138. Lafal sibghah dalam ayat di atas juga mengikuti pola fi'lah. Di antara derivasinya adalah as-sabgh, dan al-sibghah, yang berarti sejenis pencelupan warna, al-talwin. Yang dimaksud dengan sibghah Allah adalah pemberian warna dengan cara pencelupan yang dilakukan oleh Allah. Sedangkan pemberian warna yang pertama kali dilakukan Allah terhadap manusia adalah pemberian warna agama. Ini merupakan warna ketuhanan yang diberikan oleh Allah saat manusia pertama kali diciptakan. Para mufassir, antara lain Raghib Asfahani, mengatakan bahwa dalam ayat di atas terdapat isyarat mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang Masehi yang mereka sebut dengan pembaptisan. Ketika orang-orang Masehi ingin memasukkan seseorang ke dalam agama Masehi, khususnya anak-anak yang baru lahir, mereka melumurkan air di atas kepala orang itu, seakan-akan mereka sedang melakukan pencelupan dengan sibghah Masehi melalui air yang mereka urapkan itu. Al-Quran pun menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sibghah adalah pencelupan yang dilakukan Allah terhadap manusia saat manusia pertama kali diciptakan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri. Quran Surah Ali Imran ayat 67. Dengan ayat-ayatnya, Al-Quran menerangkan bahwa manusia mempunyai fitrah, yaitu fitrah keagamaan, dan agamanya adalah Islam sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang kawan mengemukakan pertanyaan, apakah syariat itu juga merupakan fitrah? Masalah ini akan saya bicarakan ketika kita sampai pada pembicaraan tentang pengertian agama sebagai fitrah. Apakah dia sekedar prinsip-prinsip dan pengetahuan semata, ataukah juga mencakup hukum-hukum? Al-Quran tidak mengakui banyak agama sebagai agama yang benar, melainkan hanya mengakui satu agama. Karena itu, pembaca tidak akan menemukan dalam Al-Quran lafal ad-din, agama, dalam bentuk jamak. Sebab agama adalah fitrah, agama adalah jalan, agama adalah hakikat yang ada dalam watak manusia. Manusia tidak diciptakan dalam jenis yang beragam. Sementara itu, ajaran nabi-nabi pun dibangun di atas landasan menghidupkan dan memupukkan kesadaran fitrah, dan apa yang disodorkan oleh para nabi tersebut adalah fitrah kemanusiaan. Karena itu, Al-Quran menegaskan bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam adalah agama dan namanya adalah Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama dan namanya adalah Islam. Dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh nabi adalah agama dan namanya adalah Islam. Adapun nama-nama yang diberikan sesudahnya untuk agama tersebut adalah penyimpangan dari ajaran asli dan fitrah sejati manusia. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan ia pengikut agama yang hanif, lagi berserah diri. Al-Quran tidak bermaksud mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang muslim seperti muslimin masa Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Tetapi
Al-Quran ingin mengatakan bahwa agama Yahudi adalah penyimpangan dari agama Islam yang sebenarnya. Demikian pula halnya dengan agama Nasrani, dan bahwa jalan yang lurus dan Islam itu hanya satu, tidak lebih dari itu. Al-Quran bermaksud mengatakan tidak ada gunanya urapan-urapan dan baptis-baptis seperti itu, karena apakah mungkin fitrah manusia diubah dari satu warna ke warna lain? Dengan begitu, yang disebut dengan sibghah adalah sibghah Allah, dan siapakah yang paling baik sibghahnya selain sibghah Allah? Raghib Asfahani mengatakan bahwa sibghah Allah mengandung isyarat mengenai apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia, yaitu akal yang dengan itu manusia menjadi makhluk yang berbeda dari binatang. Orang-orang Nasrani jika dianugerahi seorang anak melakukan pembaptisan pada hari ke-7 dan menganggap hal itu sebagai sibghah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yang dimaksud dengan agama yang hanif itu tak lain adalah fitrah, sibghah Allah, pengakuan dan janji setia manusia, yaitu ikatan janji yang dibuat oleh Allah dengan roh manusia saat kepada mereka diperkenalkan agama fitrah. Di situ terdapat isyarat yang menunjuk pada alam zarrah yang harus diketahui dan dipahami maknanya, agar kita dapat mengetahui apakah manusia dengan fisik dan wataknya itu dulunya hanya merupakan hewan kecil, hewan satu sel yang kemudian berkembang menjadi besar seperti sekarang ini, ataukah di situ terdapat pengertian lain yang lebih mendalam. Zurarah pernah bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang maksud ayat yang berbunyi Hunafa lillah. Imam Shadiq menjawab bahwa yang dimaksud dengan Hunafa lillah adalah orang-orang yang tetap berada dalam fitrah. Dengan demikian beliau merujukkan maknanya pada tabiat alami. Dalam kitabnya yang luar biasa At-Tauhid, Syekh Syaduk menukil sebuah hadis dari Zurarah yang menyatakan bahwa suatu ketika Imam Baqir alaihissalam ditanya tentang pengertian ayat dengan ikhlas kepada Allah, hunafa lillah, tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Imam Baqir menjawab bahwa maksudnya adalah fitrah yang dengan itu Allah menciptakan manusia dan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhannya. Kemudian Imam Baqir menuturkan kisah alam zarah, lalu menyebutkan hadis mulia yang berbunyi, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah yang mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah penciptanya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Imam Baqir alaihissalam berkata, yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa, at-tauhid, dan al-sibghah adalah Islam. Pengertian itu pula lah yang dinukil oleh Ibnu Asir tentang makna al-hanifiyah. Ia mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia terbebas dari kemaksiatan, sebagaimana kata ayat, Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, suci anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah menciptakan manusia dalam keadaan hanif adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang beriman. Ketika Allah mengambil ikrar dari mereka, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengakui bahwa ia memiliki Tuhan,
tidak ia persekutukan dengan sesuatu apapun. Namun sesudah itu mereka terpecah belah. Hunafa adalah jamak dari Hanif, yakni orang yang condong pada Islam dan berpegang teguh kepadanya. Di kalangan bangsa Arab yang disebut Al-Hanif, orang Hanif, pemeluk agama Hanif adalah orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Arti asal Al-Hanif memang condong. Karena itu makna Al-Hanif yang benar adalah orang yang condong kepada kebenaran, kepada Allah dan kepada tauhid. Dengan begitu, Hanifisme Al-Hanafiyah merupakan kumpulan kecenderungan yang terdapat dalam fitrah manusia. Artinya, fitrah manusia merupakan himpunan dari kecenderungan-kecenderungan kepada kebenaran dan kepada agama Allah. Sampai di sini kita telah membahas lafal fitrah. Berikut akar-akarnya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Untuk melanjutkannya, kita harus menggarisbawahi hal-hal yang telah kita kemukakan sebelumnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.